Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya lewat renungan ini saudara adalah orang yang mengalami kasih Tuhan seperti saudara-saudara kita yang sudah dilawat Tuhan, diberkati Tuhan hidup mereka. Dan kalau saudara memang adalah orang yang sudah mengalami kasih Tuhan itu, saudara bisa menyampaikan itu kepada kami supaya kami bagikan menjadi peneguh iman bagi saudara-saudara kita yang mendengarkan renungan ini. Itu harapan kami. Dan terus kami berharap bahwa saudara akan tetap membantu kami untuk selalu men-share renungan ini supaya ada banyak orang yang menonton saudara dan mereka juga boleh diberkati Tuhan. Itu harapan kami. Pagi ini kita akan kembali dilawat oleh Tuhan lewat renungan kita. Namun sebelumnya mari kita membuka hati, memohon kekuatan Tuhan membantu kita untuk mengerti firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan dari kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita, demikian bunyinya saudara. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Itu yang akan kita renungkan. Topik renungan kita pagi ini saudara ialah kekuatan cinta kasih. Itu yang ingin kita renungkan. Robertson McQuillan saudara, dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Internasional Columbia demi untuk merawat Muriel, istrinya yang mengalami penyakit Alzheimer atau disebut gangguan fungsi otak saudara. Muriel ini sudah tidak bisa apa-apa lagi, bahkan untuk makan, untuk mandi, serta buang air pun ia harus dibantu oleh suaminya saudara. Lalu pada suatu hari, di hari yang istimewa, tepat pada hari dan tanggal ulang tahun pernikahan mereka yang ke-47 tahun, saat itu Robertson memandikan Muriel istrinya dan menyiapkan makan malam kesukaan istrinya tersebut secara istimewa saudara. Setelah semua itu selesai, lalu menjelang tidur, Robertson mencium istrinya itu, lalu menggenggam tangannya, lalu dia menaikkan doa kepada Tuhan. Dalam doanya dia berkata demikian tentang istrinya. Bapa Surgawi, jagalah kekasih hatiku ini sepanjang malam. Biarlah ia mendengarkan nyanyian malaikatmu malam hari ini. Amin. Itulah doa Robertson kepada istrinya. Dan memang luar biasa saudara, sesuatu yang di luar dugaan Robertson sendiri terjadi pada istrinya. Baginya saudara, ketika Robertson sedang berolahraga dengan sepeda statisnya, Muriel istrinya itu tiba-tiba terbangun saudara. Lalu ia tersenyum kepada Robertson suaminya. Dan untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, Muriel ini saudara tak pernah berbicara lagi. Lalu pada pagi itu ia memanggil Robertson suaminya dengan lembut. Dia katakan, sayangku. Dia katakan dengan lembut, didengar oleh Robertson. Lalu mendengar itu Robertson melompat dari sepeda statisnya itu, kegirangan luar biasa. Karena sudah lama ia tidak bisa mendengarkan suara istrinya. Lalu ia memeluk istrinya itu saudara. Lalu istrinya itu mengungkapkan sesuatu kepada Robertson. Dia katakan demikian, sayangku, apakah kamu
benar-benar mencintaiku. Itu ungkapan yang disampaikan oleh Muriel istrinya, saudara. Lalu Robertson mendengarkan itu dengan senang hati, dipeluk istrinya, dikatakan, iya sayang, aku sangat mencintaimu, engkau sudah tahu itu. Itulah yang dikatakan sambil tersenyum. Ya, Robertson membalas pertanyaan istrinya itu. Lalu saudara, Muriel pun berkata dengan lembut, dengan setulus hati kepada suaminya, dia katakan, aku bahagia sekali mendengar itu sayang, katanya. Ya, kepada suaminya tersebut. Lalu ternyata saudara, itulah kata-kata terakhir yang Muriel bisa ungkapkan. Dan dia hanya bisa mengungkapkan rasa sayangnya, cintanya kepada suaminya yang sudah merawat dia bertahun-tahun lamanya. Dia hanya ingin mengatakan, aku mencintaimu sayang. Mengungkapkan sebuah ungkapan terima kasih yang dalam kepada suaminya, yang sudah sangat memperhatikannya, yang sudah sangat mengasihinya, yang sudah sangat peduli dengannya, walaupun dia tidak bisa memberikan apa-apa lagi kepada suaminya. Lalu saudara, setelah itu, ya, tidak lama kemudian Muriel pun ya pada akhirnya meninggal dunia. Hanya tidak lama setelah mengungkapkan kata-kata itu. Memang ada kesedihan di hati suaminya, tetapi ungkapan istrinya itu, aku bahagia sekali sayang, itu terngiang terus menjadi motivasi hidup di sisa hidup suaminya. Dia terus mengingat istrinya. Dia terus membayangkan bagaimana dia mengurus, merawat istrinya selama dia sakit bertahun-tahun. Dan ungkapan yang satu itu, aku bahagia sekali sayang. Dia merasa seperti apa yang dilakukannya itu dihargai. Seperti apa yang dilakukan bertahun-tahun tidak sia-sia. Karena ternyata istrinya menikmatinya dan mensyukurinya dan mengungkapkannya, saudara. Itu yang kita lihat dari renungan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya sebuah relasi yang didasarkan pada cinta kasih. Tidak ada kepedihan yang terlalu berat untuk dipikul kalau kita saling mencintai. Cinta adalah daya dorong yang sangat ampuh bagi kita, ya, untuk melakukan yang terbaik apapun itu. Tanpa cinta memang kita tidak mampu melakukan hal yang baik. Tetapi ketika hati kita dipenuhi oleh cinta kasih, maka itulah yang mendorong, itulah yang menjadi power, kekuatan kita untuk melakukan apapun yang terbaik. Baik untuk sesama kita, terlebih untuk pasangan yang kita cintai, saudara. Itu yang perlu. Menjalani kegetiran tidak perlu lagi dengan tangis. Kalau kita menjalaninya dengan cinta. Melalui kepahitan tidak perlu mengeluh. Kalau kita ya hidup dalam cinta. Melewati lembah kekelaman pun dengan pasti kita akan dengan kepala tegak. Karena dalam diri kita cinta itu membara, saudara. Tidak ada yang terlalu sulit bagi kita kalau kita hidup dalam cinta kasih. Karena sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ya, bahwa ternyata cinta itu kuat seperti maut. Kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Artinya dia membara, menjadi pendorong penyemangat bagi kita untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kita ini. Itulah yang kita renungkan pada pagi hari ini, saudara. Kira Tuhan membantu kita, saudara, untuk boleh mengerti, memahami semua ini. Itu yang kita lihat. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana saudara memahami cinta kasih saudara selama ini. Saya tidak mengerti bagaimana hubungan saudara dengan pasangan saudara selama ini. Tetapi dengan mendengarkan renungan ini, marilah, biarlah kasih itu kembali menjadi sesuatu yang mendorong kita melakukan yang terbaik kepada siapapun, terutama kepada pasangan kita, suami atau istri kita, juga anak-anak kita, juga orang tua kita, siapapun yang ada sekeliling kita. Itulah yang akan kita renungkan. Ada sebuah kekuatan di dalam cinta itu. Kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan hal yang baik. Kekuatan yang mendorong kita untuk tidak peduli dengan hal-hal apapun yang merintangi kita. Itu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara dengan renungan ini. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang menyapa kami pagi ini kembali. Mengingatkan kami kembali bahwa ada kekuatan cinta kasih di dalam diri kami.
kalau kami hidup di dalam cinta kasih itu dengan benar. Biarlah kiranya kisah ini, renungan ini menolong setiap kami mendengarkannya untuk dimampukan menunjukkan cinta kasih kami dengan benar. Berkati umat Tuhan yang lemah, terlebih dalam kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan menuntun supaya cinta kasih itu tetap hidup dalam hidup mereka. Berkati yang sedang berduka, hiburkan mereka. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang sakit, Tuhan pulihkan mereka semuanya saat ini. Juga yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk itu. Berkatilah mereka. Bersyukur untuk anak Tuhan sudah mendapatkan pekerjaannya. Berkati juga mereka supaya tetap setia. Yang mengharapkan jodoh Tuhan, berkati mereka dengan jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan, Tuhan berkati buah kandungan mereka. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, dalam masa pandemik ini sekolah di rumah, berikan mereka semangat belajar yang baik. Dan masih banyak umat-Mu yang mengharapkan pertolongan-Mu ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini. Biarlah mereka juga boleh dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin katakan, jadilah kuat saudara, tetaplah semangat, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang ada tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Demoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.